Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأحلل هذا فيديو من أستاذ أدي هدايات عن رسالة للنساء فنبدأ ونستمع معا. Perempuan lain. الأول المظهر الشخصي، فالأستاذ هو يرتدي ملابس أنيقة أثناء التحدث فسيكون له تأثير إيجابي على المستمع. Perempuan beda. Perempuan sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah. Punya dua. في هذه الدقيقة هو شرح معنى العنوان بالتفصيل، فيجب أن تكون اللغة مستخدمة سهلة الفهم ومجازة وفعالة ومقنعة. Arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan. Muru'ah. Jadi kalau laki-laki senang dengan kekuatan, sesuatu yang nampak kuat, latihannya silat, latihannya ini, itu. Perempuan tidak. Senang dengan keindahan. ثم هو إعطاء مثل مثير للاهتمام، فليس فقط عن النساء ولكن أيضا عن الرجال بحيث يسهل فهمهم. Anda mau berangkat ke kantor, ada sebagian tidak tersetrika, Anda biasa. Tapi kelihatan istri, papa ganti. Setrika dulu. Bahkan kadang-kadang sebelum berangkat, nanya dulu kepada Anda untuk minta pendapat. Papa, besok pengajian Ustadz Adi, kira-kira gaunnya yang mana ya? Yang hijau atau yang biru? Oh. ثم وبالإضافة مثال المعطى في شكل حوارات من الحياة اليومية لتوضح قضية بالواضحة. Kata Anda, hijau bagus mah, kayaknya biru deh. Loh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Itu masih mending kalau dipakai, begitu keluar, kuning. Mar'ah yang kedua, awas, seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. غير ذلك هو أدخل محتوى الخطاب بمثل أو تشبيه، وفي إدراج كلمة الحكمة أو غيرها في المحاضرة جعلها أكثر تشويقا. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? هنا هو يتحرك بحركة لافتة للنظر ثم إنشاء تفاعلات ثنائية مع الأسئلة. Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Itu kalau sendirian. Tapi kalau banyakan, laki-laki sama rijalun, perempuan mar'atun nisaun. Sampai turun surah An-Nisa. هو تنويع المعلومات بأخذ مثلا من آية القرآن. Surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan perempuan. Bukan wanita. Perempuan. Surah ibu-ibu, mama. Apa diantaranya yang paling penting? Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kenapa disebut dengan An-Nisa? Dari kata nasa diantaranya. Sifat yang mudah kemudian tersentuh dan mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Dan kadang-kadang yang diceritakan hal yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan salihah itu taati Allah dengan menaati suami pada yang baik-baik. Yang kedua, jangan membuka aib keluarga pada orang lain setelah Allah menutupnya. Jadi kalau Anda tidak buka aib di rumah tangga, tugas laki-laki, tugas perempuan sama. Jangan buka aib. Sepanjang tidak dibuka, Allah tutup sampai dengan kiamat. Kata Nabi, ada kejadian malam hari, maka selesai, siang jangan terbuka. Ada kejadian siang hari, selesai, malam jangan terbuka. Allah akan tutup sampai kiamat. Tapi kalau ada aib rumah tangga terbuka, keluar. Maka kata Allah, jangan. هو رفع صوته قليلا أثناء الكلام
وفي الحقيقة سيقلل من الخفقان أمام المجتمع، وقد يبدو أيضا كأنه يريد للتأكيد. Salahkan yang menyebarkan. Kamu sendiri yang salah. Saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Bima hafizallah. Allah yang tutup, kalian yang buka. Nah, ini kadang-kadang tidak sadar. Karena perempuan punya sifat berbagi, suka cerita. Itulah humazah. Humazah. Sejak dulu sudah. ثم يبدأ باستخدام الكتابة حتى تكون المعلومات في التقديم أوضح. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah. Dari sejak dulu sudah ada perempuan yang suka kumpul-kumpul. Suaminya sibuk kerja ngumpulin harta. Perempuannya kumpul-kumpul. Saking kumpulnya itu sibuk membicarakan orang lain. Alladzi jama'a mala wa addada. Yang suaminya sibuk cuma ngumpulin harta dunia saja. Nggak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat nggak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Nggak pernah mikir, yang penting dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, dolar, semua kumpulkan. هو يقوم بتكرار الكلمة كالتأكيد على نقطة مهمة في المحاضرة. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya Hutamah. Neraka Hutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka paling ringan, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli, kami celupkan ke dalam api neraka, dicelup kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 40. ثم يعطي صورة واضحة بحركة في المثال الموصوف، فسيطر على الحركات. إذا لاحظنا إن الشخص الذي يتحدث في الأماكن عامة لديه العديد من أنماط الحركات، ومع ذلك يمكننا معرفة إذا كانت الحركة تشير إلى أنه يطمئن أو يشعر بعدم الأمان. Hari. Kalau pengen coba silakan aja. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini nggak diikat, artinya apa? Begitu dicelupkan dia merontak, masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Karena Allah akan mengikatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. ثم يتحدث بانتظام من البداية إلى النهاية. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu. Kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu. Bukankah sakit di bawah kerasa ke semuanya? Sakit, terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu diisi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai kedalaman yang paling dalam. Nih. Awas, hati-hati. Dan sifatnya muqsoda. Muqsoda itu sudah mengintai. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, هو دائما يتكلم عن المعنى المقصود بكل آية حتى يفهم المستمعون عن هذا الموضوع. itu nerakanya sudah ngintai. Nih dia teman saya nanti nih. Paham? Ini bagian yang pertama. Karena itu saya ingin ajak Anda semua, jangan cukupkan hidup kita visinya cuma sampai di sini. Contoh paling gampang ya, paling gampang. Kuliah hanya untuk dapat ijazah, itu dunia. Kuliah hanya untuk dapat kerja, dunia. وفي نهاية الكلام يدعو المستمعين للتفكير عن كل أوامر في الدنيا.
Dapat handphone hanya untuk pasang status dunia. Maaf, dapat pakaian hanya untuk tampil mewah gaya itu dunia. Silakan lihat anak-anak Palestina. هنا يتكلم بصوت منخفض لإحداث تأثير في نفس المستمع. Sekali-kali perhatikanlah mereka. 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka. Lihat wajahnya. Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak. Senyum dan mengatakan alhamdulillah, mereka sudah menerima janji Allah. Tinggal kami menyusul. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? فانتهى الخطاب بسؤال حتى يتمكن المستمع من التفكير في نفسه وتحسينه. فانتهينا من تحليل هذا الفيديو. هذا فقط مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.